Attention please, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di sini, kali ini kita akan mengikuti kegiatan virtual field trip. Kali ini anak-anak hebatnya Bu Nisa semuanya akan mengikuti kegiatan virtual field trip di Kebun Binatang Surabaya. Wah, sangat seru sekali pastinya. Itu di luar kota. Nah, ya, teman-teman, kali ini kita join bersama teman-teman kita yang dari kelas 1B. Ya, Nak, ya. Jadi, selama kegiatan virtual field trip, Bu Nisa harap anak-anak hebatnya Bu Nisa semuanya mengikuti dengan fokus, dengan tertib dan penuh konsentrasi, diikuti dengan bahagia, dengan senang. Nanti kalau sudah selesai kegiatan arahan dari tour guide yang ada di sana, nanti anak-anak hebat semuanya diperkenankan untuk bertanya. Kalau mau bertanya nanti diberikan kesempatan oleh tour guide yang dari sana. Silakan nanti saat mau bertanya, angkat tangannya dulu, sebutkan nama, kemudian ajukan pertanyaan. Kalau sudah dipanggil namanya, biar tidak tidak tempur nanti yang bertanya. Do you understand? Campuran akan dimulai. Oke. Setelah ini akan kita mulai kegiatan virtual field trip-nya. Are you ready? Ready. Yes, I'm so excited. Silent, please. Turn off your microphone, ya. Ready. Baik, Kakak, bisa dimulai? Kakak siapa? Ya kakak Abel lah. 1, 2, 3. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman dari SDI Sabilillah Malang. Selamat datang di Sensasi Edukasi Virtual ala Bon Binre. Nah, senang sekali rasanya saya Kak Selvi akan menemani teman-teman yang masih di rumah aja untuk jalan-jalan virtual keliling Kebun Binatang Surabaya sambil belajar tentang beberapa satwa yang ada di sini. Nah, sebelum Kak Selvi mulai nih, Kak Selvi mau kasih tahu kalau nanti di akhir acara akan ada sesi diskusi bersama dengan Kak Heni. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang satwa-satwa yang ada di sini, teman-teman boleh sampaikan pertanyaannya, ketik di room chat, nanti akan didiskusikan bersama-sama dengan Kak Heni. Dan Kak Selvi kasih bocoran ya, nanti yang paling aktif bertanya akan mendapatkan voucher masuk ke Kebun Binatang Surabaya gratis. Wah, seru ya. Senang banget pokoknya. Jadi teman-teman kalau mau datang ke Kebun Binatang Surabaya, boleh, kita sudah buka setiap hari. Dan jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke deh, kalau gitu langsung aja Kak Selvi akan mulai. Sebelum mulai coba Kak Selvi tes dulu dong teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap yang ada di rumah? Kalau siap boleh angkat jempolnya ke atas. Sudah. Oke, mantap. Oke deh kalau gitu let's go. Kita mulai yang pertama. Yang pertama ini Kak Selvi akan ajak teman-teman untuk pergi terbang jauh ke negara Jepang. Nah, kira-kira di negara Jepang ini ada satwa apa ya? Nah, ini adalah satwa endemik dari negara Jepang atau satwa asli dari negara Jepang. Namanya adalah kera Jepang. Kera Jepangnya ada di sebelah sini. Mak Punisa, maaf aku telat. Wow. Nah, kita sekarang ada di depan kandang kera Jepang. Wah, teman-teman sudah lihat ya. Di dalam kandang ini ada 2 ekor kera Jepang. Nah, jadi teman-teman, seperti yang tadi Kak Selvi bilang bahwa kera Jepang ini adalah satwa endemik atau satwa asli dari negara Jepang. Nah, kera Jepang ini juga disebut sebagai monyet salju. Kenapa Kak? Karena di habitatnya di Jepang sana ya, dia hidupnya di tengah kawasan salju. Kalau teman-teman perhatikan bulunya,
Wih, dia punya bulu yang lebih tebal dan lebih panjang dari jenis kera yang lainnya. Nah, untuk membedakan kera ini dengan kera yang lain dari kera yang berasal dari Indonesia ya, dia ini bisa diperhatikan mulai dari bagian wajahnya, teman-teman. Coba di-show dulu yang bagian bawah, kakak kameramen. Nah, ini paling kelihatan nih. Jadi, kera Jepang ini memiliki, mohon maaf ya, kulit bagian area pantatnya dan juga area wajahnya berwarna merah. Gampang ya, pokoknya kalau teman-teman lihat kera yang kulit wajahnya dan mohon maaf kulit pantatnya berwarna merah, dia adalah kera Jepang. Jadi teman-teman, di habitatnya sana di negara Jepang, mereka suka sekali berendam di air panas. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, kalau di habitatnya, mereka ini hidupnya berkelompok, teman-teman. 20 sampai dengan 100 ekor. Berdasarkan makanannya, kera Jepang ini adalah jenis satwa herbivora. Tahu dong, kalau satwa herbivora adalah satwa yang makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi, selain makanan sayur dan juga buah-buahan, kalau di Kebun Binatang Surabaya, biasanya kakak kiper atau kakak perawat satwa ini memberikan makanan tambahan berupa roti. Wah, seru ya. Kayak turis, emang ini kera turis ya. Sukanya makan roti tawar. Jadi sekarang yang teman-teman lihat, mereka lagi makan apa, Kak? Itu mereka lagi makan roti tawar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman hari ini belum makan pagi, boleh loh sambil makan pagi, sambil memperhatikan penjelasan dari Kak Selfie. Untuk makanan kera Jepang ini selain roti, sebagai makanan tambahan untuk sayurannya adalah sayur kangkung, kemudian sayur daun pepaya, ada tomat, ada buah pisang, buah pepaya juga. Wah, banyak banget. Yang pasti gizi dan vitamin mereka sudah sangat terjamin, ya, seperti itu. Nah, untuk cara reproduksi atau cara berkembang biaknya, kera Jepang ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Oke deh, sudah cukup ya. Kita tinggalkan dulu si kera Jepang. Bye-bye kera Jepang. Kita lanjut yuk. Kera Jepang. Lucu. Oke, setelah Jadi dari kera apa? Jepang, selanjutnya Kak Selfie akan ajak teman-teman untuk belajar tentang satwa yang berasal dari benua Afrika. Kira-kira satwa apa ya yang asalnya dari Afrika? Kak Selfie kasih clue ke teman-teman. Jadi teman-teman, satwa ini adalah satwa yang memiliki leher yang panjang, kaki dan tangannya panjang, dan ternyata dia juga punya lidah yang panjang. Coba boleh dibuka dulu mute-nya. Coba teman-teman, apa namanya? Oke, good job. Kita matikan lagi suaranya. Oke, pintar semuanya ya. Jadi setelah ini Kak Selfie akan ajak teman-teman untuk berkenalan dengan satwa jerapah atau giraffe yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Kira-kira punya nama nggak sih, Kak? Punya dong, Kak Selfie kenalin ya. Jerapahnya ada di sebelah sini. Aku nggak kelihatan. Nah, kita sekarang sudah ada di depan kandang jerapah. Tuh, teman-teman lihat, itu sudah ada kakak perawat satwanya yang lagi ajak si jerapah untuk mendekat ke sini. Jadi teman-teman, jerapah yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini namanya adalah Moritz. Say hi Moritz, lambaikan tanganmu dari rumah. Hai. Oke, ini adalah Moritz si jerapah yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Nah, Moritznya lagi makan pagi. Makan paginya dia dikasih
rumput kaliandra ya Kak ya. Daun kaliandra sama kakak kipernya. Jadi teman-teman, jerapah ini adalah satwa yang berasal dari benua Afrika. Dia ini adalah hewan tertinggi yang hidup di darat. Selain lehernya panjang, ternyata jerapah juga memiliki lidah yang panjang loh. Panjang lidah si jerapah bisa mencapai 45 cm. Wah, kira-kira fungsi lidah jerapah apa ya, Kak? Jadi teman-teman, jerapah ini memiliki lidah yang panjang yang berfungsi untuk meraih pucuk daun di atas pohon yang tinggi. Nah, tentu saja karena lehernya yang panjang, jerapah ini kalau di habitat aslinya, dia makanannya adalah pucuk daun di pohon yang tinggi. Kalau di Kebun Binatang Surabaya, tempat makannya si jerapah ini kita taruhnya juga di atas. Jadi posisinya dia tidak perlu menunduk. Cuman karena teman-teman supaya bisa lihat lebih jelas, ini kakak kipernya memberikan makanannya lebih dekat seperti ini. Nah, kaki jerapah itu ternyata lebih panjang dari yang belakang loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan bagian kakinya, kaki jerapah bagian depan ini lebih panjang daripada bagian belakang. Karena kaki depannya ini berfungsi untuk menahan otot-otot di pangkal lehernya yang panjang itu. Wow. Jerapah ini tingginya bisa mencapai 5 meter. Dengan beratnya sampai 1.360 kg. Wih, berat ya. Jadi teman-teman, pengen tahu nggak sih usianya si Moritz ini berapa, kakak kiper? Moritz ini usianya berapa sih, Kak? Moritz ini usianya baru 9 tahun, Kak. Baru 9 tahun sudah setinggi ini. Waduh, sampai menjulang tinggi ke atas langit. Jadi teman-teman, karena Moritz ini makanannya adalah sayur-sayuran dan termasuk jenis satwa herbivora, selain daun kaliandra dan juga rumput, Moritz ini juga diberi makanan tambahan berupa kacang panjang dan juga wortel. Makanya bisa cepet tinggi gini ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kalau pengen cepet tinggi, jangan lupa banyak-banyak makan sayur seperti Moritz ya. Nah, kalau untuk cara reproduksi atau berkembang biaknya, Moritz ini berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Oke deh, kita tinggalkan dulu si Moritz ya. Bye-bye Moritz. Selamat menikmati makan paginya. Bye. Putaf. Kak, Frisa. David, turn off your microphone please. Yuk lanjut lagi. Setelah dari Afrika, Kak Safi akan ajak teman-teman untuk terbang ke negara kita sendiri. Negara Indonesia tercinta. Jadi negara Indonesia kita ini negara yang kaya banget akan flora dan faunanya. Nah, untuk yang satu ini, Kak Selvi akan kasih tahu teman-teman bahwa ini adalah jenis satwa kadal terbesar di dunia. Dan katanya teman-teman, satwa yang satu ini adalah satwa yang mulai langka dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Coba Komodo. Oke, mantap. Kita ya. Sudah pintar ya. Namanya adalah satwa komodo. Jadi satwa komodonya ada di sebelah sini. Jadi teman-teman, kita sekarang ini ada di depan kandang komodo dewasa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi kalau Kebun Binatang Surabaya sendiri sudah memiliki komodo sekitar hampir 100 ekor, kurang lebih 100 ekor komodo yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk KBS dari rumah. Waduh, terima kasih. Jadi teman-teman, komodo ini adalah satwa asli Indonesia, tepatnya berasal dari Pulau NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kalau di Nusa Tenggara Timur biasanya disebutnya adalah ora. Bukan ora opo-opo ya. Bukan ora opo-opo, tapi memang kalau di NTT disebutnya adalah ora. Kita menyebut komodo, kalau di sana disebut ora. Jadi teman-teman,
Komodo yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini banyak banget kandangnya, kurang lebih ada terbagi atas 5 kandang ya Kak ya. Jadi terbagi atas 5 kandang. Nah, komodo ini disebut sebagai kadal terbesar di dunia. Dia memiliki panjang 2-3 meter dengan berat mencapai 100 kilogram. Seperti yang tadi Kak Selvi bilang nih teman-teman, bahwa komodo ini adalah satwa yang rentan punah. Dia ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Makanya dia dibuatkan Taman Nasional Komodo yang bertujuan untuk melindungi populasi mereka. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa komodo ini adalah satwa yang berbahaya? Kenapa Kak? Karena ternyata air liur si komodo ini mengandung bakteri yang bisa membunuh si musuhnya. Jadi tidak hanya musuhnya, kalau kita manusia kena air liurnya juga sangat berbahaya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, si komodo ini suka menjulurkan lidahnya karena lidahnya ini adalah berfungsi untuk indera penciumannya. Kalau kita menggunakan hidung, kalau komodo ini menggunakan lidah sebagai indera penciumannya. Nah, siap-siap ya, setelah ini Kak Selvi akan kasih tunjuk ke teman-teman bagaimana sih komodo ini makan. Siap-siap, jangan sampai alihkan pandangan kalian dari layar handphone dan layar komputer kalian. Oke Kakak Kiper, sudah siap? Ya. Kita perhatikan baik-baik gimana Kakak Kiper panggil komodo. Gimana? 1, 2, 3. Langsung kumpul semua. Wow. Waduh. Rebutan gitu ya. Jadi teman-teman, Kakak Kiper kalau manggil mereka cukup dengan panggilan home. Mereka akan langsung kumpul sekaligus merebut makanan mereka. Jadi teman-teman, Kakak Kiper barusan melempar makanan berupa kepala ayam, ya. Berdasarkan makanannya, komodo ini adalah satwa karnivora karena makanannya adalah daging. Selain kepala ayam seperti yang barusan diberikan oleh Kakak Kiper, mereka juga diberikan makanan berupa kambing. Makanan untuk mereka sebanyak ini bisa menghabiskan 1 ekor kambing. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa komodo ini makannya tidak setiap hari? Kita tanya sama Kakak Kipernya ya. Kakak Kiper, untuk komodo ini makannya setiap hari atau berapa kali sih Kak? Untuk komodo ini makannya sebulan 2 kali. Sebulan hanya 2 kali saja, tidak setiap hari. Kenapa seperti itu ya Kak? Karena ini reptil yang berdarah dingin ya komodo ini. Artinya berdarah dingin itu apa ya Kak? Jadi artinya yang berdarah dingin, bentar ya, Kakak Kipernya lagi sibuk, kasih makan dulu. Kak Selvi bantu jawab ya. Jadi artinya reptil berdarah dingin ini adalah reptil atau satwa yang metabolisme atau proses pencernaannya itu sangat lambat sekali. Jadi mereka tidak bisa makan setiap hari. Kalau mereka diberikan makan setiap hari, yang ada bisa dimuntahkan kembali makanannya. Seperti itu. Dan tahu nggak sih teman-teman, bahwa komodo ini sangat amat membutuhkan bantuan sinar matahari agar proses pencernaannya semakin cepat. Nah, untuk cara reproduksi atau cara berkembang biaknya, dia ini berkembang biak dengan cara bertelur karena dia adalah reptil. Diingat-ingat ya. Tuh, dia menjulur-julurkan lidahnya seperti itu karena dia berusaha mencari bau di mana ada makanan lagi ya. Oke deh, cukup yuk kita tinggalkan komodo-komodo ini. Terima kasih Kak Kohar. Pertanyaanmu disimpan. Mana kok? Oh, sudah tinggal. Nah, setelah dari Indonesia, Kak Selvi akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Sekarang kita kembali lagi ke benua Afrika.
kira-kira selain ada jerapah, ada satwa apa lagi ya? Nah, sambil jalan menuju area kandang nih, coba boleh dikasih lihat dulu dong, kakak kameramen, teman-teman yang jauh dari Malang ini, seperti apa sih suasana yang ada di Kebun Binatang Surabaya? Nah, ini ada spot foto. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa abadikan momen bersama keluarga di spot foto ini ya. Nah, seperti ini, rimbun banget ya. Yang pasti Kebun Binatang Surabaya bersih dan sangat mentaati protokol kesehatan. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau datang ke Kebun Binatang Surabaya bersama dengan keluarga. Yuk kita belok ke kiri. Nah, belok kiri sebelah sini. Ini ada satwa zebra. Oke, kita tunggu kakak kipernya dulu. Ajak dia lebih dekat ke sini. Nah, jadi depan kita sekarang ini adalah satwa zebra, teman-teman ya. Zebra ini adalah satwa yang berasal dari benua Afrika. Kalau teman-teman perhatikan, zebra ini mirip dengan kuda ya. Tapi yang membedakan adalah dia memiliki motif belang-belang berwarna hitam putih dan sifatnya lebih agresif. Berdasarkan makanannya, zebra ini adalah jenis satwa herbivora karena makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau di Kebun Binatang Surabaya, dia diberikan makanan pokok berupa rumput dan juga makanan tambahannya berupa dikasih apa tuh Kak? Ada wortel. Wortel. Wow, jadi dia diberikan makanan tambahan berupa wortel. Nah, kita kenalan yuk. Jadi kakak kiper zebra ini punya nama nggak sih Kak? Ada namanya. Namanya siapa Kak? Namanya dia ini Sony. Sony. Wow, Sony. Hai Sony, lambaikan tanganmu dari rumah. Hai. Oke, mantap. Jadi Sony ini adalah zebra yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dia ini reproduksinya atau berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan. Sony ini zebra jantan atau betina ya Kak? Ini jantan. Zebra jantan ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini kakak kipernya aja kalau mau interaksi dengan satwa yang ada di sini, mereka wajib mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan sarung tangan supaya tetap higienis ya, karena satwanya juga tetap sehat, tidak tertular virus apapun. Oke deh, lanjut ya Sony, selamat menikmati makan paginya. Terima kasih Kak, kita lanjut yuk. Itu pagi ya? Siang. Nah, setelah zebra, Kak Sofi ada satu satwa lagi yang sama berasal dari benua Afrika. Nah, kira-kira namanya apa ya? Langsung aja ya, sebelah sini yuk. Sebelah sini. Nah, tuh Sony-nya ngikut-ngikut karena mereka memang ruangannya, kamarnya bersebelahan ya. Kandangnya bersebelahan maksudnya. Oke. Ini adalah satwa genu. Di depan kita sekarang ini adalah satwa genu. Kalau diperhatikan, dia ini mirip kerbau, mirip kambing, tapi juga mirip domba ya. Jadi teman-teman, si genu ini memang keluarga bison, kerbau, kambing, dan juga domba. Satu keluarga ternyata. Dan si genu ini, dia memiliki 2 tanduk yang melengkung. Tuh, kakak kiper, genu yang ada di depan kita sekarang ini punya nama nggak sih Kak? Oh, ada Kak. Namanya Yesi. Namanya Yesi. Say hi Yesi, lambaikan tanganmu dari rumah. Dan ternyata selain rumput sebagai makanan pokok si genu, di sini ternyata genu ini juga diberikan makanan tambahan berupa wortel ya Kak ya? Coba dikasihkan Kak. Nih, lihat, perhatikan dulu. Ini. Oke. Waduh, lahap ya Bun. Jadi seperti itu teman-teman. Berdasarkan makanannya, genu juga termasuk satwa herbivora. Oke deh. Coba liatin dulu si Sony-nya itu.
kiri ternyata ya. Dia ngikut, masih pengen kasih makan wortel ternyata ya, sebelahan ruangan mereka. Terima kasih Kak, semoga Kakak sehat selalu ya. Yeay. Oke, kita sekarang sudah belajar tentang beberapa satwa yang ada di benua Afrika. Nah, selanjutnya Kak Selvi akan ajak teman-teman untuk menyusuri area komplek primata. Nah, primatanya ini adalah komplek area primata. Primata itu adalah satwa seperti kera dan juga monyet. Tapi tahu nggak sih teman-teman perbedaan kera dan juga monyet? Jadi kalau monyet itu adalah satwa yang memiliki ekor panjang, kemudian dia itu kalau berjalan menggunakan kaki dan juga tangannya. Untuk ukuran monyet lebih kecil daripada kera ya. Ya, Kemudian untuk cara berjalannya, kalau kera ini hanya bisa menggunakan kakinya saja. Nah, sekarang kita ada di depan kandang monyet ekor panjang. Wih, gede ya. Gede banget, Kak. Jadi, kenapa gede banget? Karena di dalam ini juga banyak banget monyet ekor panjang yang ada di sini. Nah, teman-teman perhatikan. Kenapa ada dahan-dahan seperti itu, terus ada tali-talian seperti itu, Kak. Jadi, kita menyebutnya ini adalah enrichment yang berfungsi untuk membuat mereka supaya tidak bosan saat di dalam kandang. Jadi mereka bisa mainan ayun-ayunan seperti yang kalian lihat tuh. Tuh ada yang makan sambil berayun-ayun seperti itu. Ya, pindah ke satu dahan ke dahan yang lainnya. Bentar ya, Kak Selvi akan cari posisi yang pas dulu. Itu ada sungainya. Jadi teman-teman, monyet ekor panjang ini adalah satwa yang berasal dari Asia. Nah, dia ini juga dikenal sebagai monyet yang aktif dan usil banget. Coba kalian perhatikan yang ada di depan sekarang. Tuh, mereka lagi makan. Ini adalah jam mereka makan. Dan tahu nggak sih, uniknya monyet ekor panjang itu setiap dia mempunyai makanan, biasanya dia akan mencelupkan makanannya sebagai pengganti mungkin kalau kita mencuci makanan sebelum dimakan ya. Nah itu sama dilakukan oleh si monyet ekor panjang. Sebelum makan mereka akan mencuci dengan cara mencelupkan ke air yang ada di sini. Ini adalah pelajaran penting nih. Monyet aja kalau mau makan apa-apa dicuci dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau makan apapun jangan lupa cuci tangan dulu. Dan kalau mau makan buah cuci juga tuh buahnya ya. Seperti itu. Coba perhatikan. Nih ada yang sudah bawa makanannya. Jadi seperti yang teman-teman lihat. Tuh kan dicuci dulu kan. Jadi seperti yang teman-teman lihat. Di dalam kandang ini ada 2 rumah-rumahan seperti ini. Ini adalah tempat kiper atau perawat satwanya menaruh makanan mereka. Jadi kalau di sini, kalau mungkin teman-teman selalu mengira monyet adalah makanannya pasti pisang, tidak hanya itu. Kalau di kebun binatang Surabaya, mereka juga diberikan makanan berupa sayuran seperti sayur kangkung, kemudian buah tomat, sayur tomat ya. Kemudian ada buah pepaya, ada buah pisangnya juga yang pasti. Dan untuk buah-buahnya itu biasanya oleh kiper akan dipotong kecil-kecil supaya semuanya kebagian. Adil ya. Jadi teman-teman juga harus kayak gitu. Harus adil sama teman-temannya, harus rukun. Tidak boleh berebut apapun ya. Seperti itu. Nah berarti untuk berdasarkan makanannya, monyet ekor panjang ini adalah jenis satwa herbivora. Karena makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Untuk cara reproduksinya, dia bereproduksi atau berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Melahirkan. Oke deh, kita tinggalkan dulu mereka yang lagi sibuk mencuci makanannya karena lagi mau makan pagi. Seneng banget ya, seru pokoknya kalau lihat mereka ini lucu-lucu banget soalnya ya.
Oke deh, terima kasih. Bye-bye. Monyet ekor panjang. Tadi aku pernah ke situ. Yo, kita lanjut lagi. Saya pernah ke situ. Sebelah sini. Mana? Saya pernah ke sana. Saya tidak pernah. Saya pernah ke sana Kita juga. sekarang ada di depan kandang satwa binturong. Kelihatan nggak teman-teman? Binturongnya ada di bawah tuh jalan-jalan. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, binturong ini adalah hewan sejenis musang yang memiliki tubuh besar. Dia disebut juga bear cat. Waduh, bear artinya beruang. Cat kucing. Berarti apakah beruang dan kucing menikah kemudian menghasilkan binturong? Bukan ya. Jadi kenapa dia disebut bear cat? Karena dia ini memiliki wajah mirip beruang, tapi dia juga punya kumis yang tebal dan panjang seperti kucing. Makanya dia disebut bear cat. Dia ini lebih banyak beraktivitasnya di malam hari, teman-teman. Atau biasa kita sebut sebagai satwa nokturnal. Karena aktivitasnya lebih banyak di malam hari. Kalau di pagi hari atau siang hari seperti ini, mereka biasanya beraktivitas hanya ketika sedang makan saja. Dan binturong ini disebut memiliki 5 kaki. Coba dong dihitung ya. Kita hitung dulu deh. Masa iya sih tangannya ada 5? Itu yang ada belakang 2. Dan di depan juga 2 ternyata ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai satwa yang memiliki 5 kaki? Karena kaki kelimanya adalah ekornya yang panjang itu, teman-teman. Tuh, mirip kucing kan kalau dari belakang. Jadi mereka ini karena hidupnya lebih banyak menghabiskan hidupnya di atas pohon, dia ini memiliki ekor yang panjang dan kuat sekali yang dijadikan sebagai kaki kelimanya ketika beraktivitas naik atau turun pohon. Nah, jadi kenapa dia disebut memiliki 5 kaki? Karena kaki kelimanya adalah ekornya itu. Betul. Nah, berdasarkan makanannya, binturong ini adalah satwa omnivora. Ayo, ada yang tahu nggak kalau satwa omnivora itu satwa apa? Ada yang tahu nggak? Coba Kak Selfie pengen Yang dengar. makan sayur. Iya. Makan segalanya. Yang makan apa? Makan segala. Makan sayur. Betul. Daging. Oke, Kak Selfie mati lagi suaranya ya. Pinter semuanya ya. Jadi omnivora adalah pemakan segala. Dia makan tumbuhan juga dan juga makan daging ternyata. Kalau di Kebun Binatang Surabaya selain diberikan makanan berupa buah pisang, kemudian diberikan makanan berupa buah pepaya, ternyata binturong juga diberi makanan tambahan berupa kepala ayam. Wih, lucu ya. Jadi pengen bawa pulang. Tapi nggak boleh karena ini adalah satwa liar dan satwa yang dilindungi. Tidak boleh dirawat atau dipelihara di rumah. Kalau kucing boleh ya. Oke deh, kita tinggalkan binturong ya. Bye-bye binturong. Itu bukan kucing. Nah, setelah lihat binturong kita lanjut lagi. Kak Selfie mau kasih tahu satwa. Tadi kita sudah lihat monyet ya. Ini adalah satwa primata yang kera. Kira-kira apa bedanya sih? Tapi sebelum Kak Selfie sambil jalan menuju ke kandang, coba Kak Selfie pengen teman-teman berdiri semua yang lagi duduk. Boleh berdiri semua yang lagi duduk? Berdiri. Oke, berdiri semua. Kita ice breaking bentar ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, putar-putar. Kalau kau suka hati, putar-putar lagi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, putar-putar. Mantap. Oke, kita sekarang sudah dekat ke kandang jenis kera. Boleh dimatikan kakak kameramen suaranya teman-teman dulu? Duduk dulu dong. Boleh duduk lagi teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah satwa kera. Jenis kera yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi satwa ini berasal dari Indonesia loh. Jadi namanya adalah satwa orangutan Kalimantan. Sebelah sini. Oke, kita sekarang ada di depan kandang orangutan Kalimantan. Nah, di depan kita saat ini sudah ada 2 ekor orangutan. Kak Selvi kenalin ya. Jadi 2 ekor yang ada di depan kita ini adalah si Rizky dan Damai. Hai Rizky. Hai Damai. Lambaikan tanganmu dari rumah. Tuh. Jadi, waduh, akrab banget ya, mereka rukun ya. Saling berpelukan. Jadi teman-teman, mereka berdua ini adalah saudara, kakak beradik loh. Jadi yang Rizky yang mana Kak? Yang Rizky yang ada di depan, bagian depan ya. Tuh, yang tangannya lagi seperti itu tuh. Nah, kalau yang depannya si Rizky ini adalah Damai. Damai ini adalah kakaknya. Dan mereka ini adalah orangutan Kalimantan yang masih remaja. Karena usia mereka yang si Damai yang ada di depan ini usianya 10 tahun. Sedangkan yang Rizky-nya ini usianya 8 tahun. Mereka masih muda sekali. Nah, sekarang Kak Selvi sudah bersama dengan kakak perawat satwanya nih. Kakak yang merawat si Rizky dan juga si Damai. Namanya adalah Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Halo. Oke, jadi Kak Jenny, orangutan Kalimantan yang ada di lembaga konservasi seperti di Kebun Binatang Surabaya ini bisa bertahan hidup sampai dengan usia berapa sih, Kak? Kalau di lembaga konservasi orangutan mampu bertahan hidup sampai usia 50 sampai 60. 50 sampai 60 tahun kalau di lembaga konservasi seperti di Kebun Binatang Surabaya. Kalau di habitat aslinya seperti di hutan dia bisa bertahan sampai usia berapa, Kak? Kalau di habitat aslinya hanya bisa bertahan sekitar 35 sampai 40 tahun saja. 35 sampai 40 tahun. Oke, jadi Kak Jenny, untuk makanan si orangutan ini termasuk jenis satwa herbivora atau omnivora sih, Kak? Sebenarnya orangutan ini termasuk dalam omnivore. Omnivore ya? Tapi dia lebih cenderung ke herbivorous ya, herbivore. Oh. Makan buah, tapi di habitat alaminya di hutan sana ada kemungkinan dia bisa makan telur, burung ataupun serayap. Oh gitu. Kalau di habitatnya sudah tidak musim buah. Oh seperti itu teman-teman. Tapi ya bisa lah ya kita sebut sebagai pemakan segala ya Kak ya. Jadi kalau di habitat aslinya ketika sudah tidak ada buah yang bisa mereka temukan untuk dimakan, mereka bisa makan telur, telur, rayap dan juga burung ya. Wow, seperti itu ternyata. Kemudian kalau di Kebun Binatang Surabaya sendiri, mereka dikasih makan apa sih, Kak? Kalau di Kebun Binatang Surabaya kita ngasihnya buah dan sayur. Buah dan juga sayur. Untuk buahnya berupa buah apa aja, Kak Jenny? Ada pisang, ada buah musiman, kemudian ada tomat, ada wortel. Untuk sayurnya ada daun pepaya, ada bayam, sawi. Oke, lengkap ya. Ada juga mentimun. Nah, itu kenapa di depan lagi ada daun pisang? Apakah daun pisang untuk makanan mereka juga, Kak? Oh, tidak. Kalau daun pisang ini sebagai enrichment atau pengkayaan. Enrichment mereka. Jadi yang tadi Kak Selvi bilang ya, enrichment itu bertujuan untuk sebagai mainan mereka supaya mereka tidak bosan di dalam kandang. Seperti itu. Jadi ternyata Kak Jenny juga kasih tambahan berupa roti ya, Kak ya? Roti, dia juga suka makan roti teman-teman. Tapi teman-teman perlu ingat ya, kalau lagi jalan-jalan tidak boleh memberi makanan sembarangan ke satwa-satwa. Karena belum tentu makanan yang teman-teman bawa itu adalah makanan yang higienis atau makanan yang baik untuk mereka.
kalau dari kipernya sendiri sudah dipastikan ini adalah makanan yang baik untuk mereka. Untuk cara reproduksi si orangutan ini adalah dengan cara beranak atau melahirkan seperti itu. Oke deh, terima kasih Kak Jenny. Kita tinggalkan dulu si Rizky dan Damai. Bye-bye Rizky, bye-bye Damai. Lambaikan tanganmu dari rumah. Rukun banget ya mereka ya. Teman-teman harus rukun kayak gitu dong. Kayak si Rizky sama Damai nggak boleh bertengkar sama saudaranya ya. Yuk lanjut yuk. Lanjut. Selanjutnya setelah kita belajar tentang mamalia, Kak Selvi mau ajak teman-teman untuk melihat salah satu satwa adalah burung atau aves. Kita lihat sebelah sini. Sabar ya, kakak kameramennya lagi cari posisi yang pas supaya lebih dekat. Oke, kita sekarang ada di depan kandang burung elang bondol. Dan Kak Selvi hari ini sudah janjian sama kipernya atau perawat satwa dari elang bondol. Jadi kakak kiper, elang bondol ini katanya adalah maskot DKI Jakarta, betul ya? Iya, Kak. Jadi Kak, untuk elang bondol sendiri, makanannya kalau di Kebun Binatang Surabaya, dia dikasih makanan apa sih Kak? Kalau di kebun binatang elang bondol ini kita kasih makan daging sapi, Oke. kepala ayam, sama mujair sama tikus putih. Mujair dan tikus putih. Iya. Wow, berarti mereka ini makanannya daging-dagingan ya Kak? Iya, Kalau dikasih makan pisang nggak mau ya dia ya Kak ya? enggak. Karena kan ini karnivor. Oke, jadi burung yang satu ini yang ada di depan kita ini burung elang bondol namanya adalah burung karnivor atau makanannya daging-dagingan. Nah, Kak, kalau untuk Kak Selvi pernah dengar nih bahwa kalau di habitatnya dia ini mengambil makanan kayak ikan gitu di laut tanpa dia menyelam. Gimana caranya tuh Kak? Burung elang bondol ini bisa menyambar mangsanya di atas air dan bisa langsung memakannya. Jadi dia bisa menyambar di atas air tanpa langsung menyelam. Tanpa menyelam ya, jadi Iya. nggak perlu basah-basah nyelam, dia langsung bisa ngambil ikan dari atas dasar lautnya ya, set gitu, Iya. ambil seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih, makanannya katanya dia bisa makan bangkai ya Kak? Iya, selain burung pemangsa, dia juga burung pemakan bangkai. Artinya dia memakan bangkai-bangkai ikan karena burung ini penyebarannya ada di mangrove, di danau-danau dan pesisir pantai. Jadi mereka kebanyakan makan bangkai-bangkai ikan yang di situ. Waduh, mantap. Jelas banget penjelasan dari Kak Dwi ya. Seperti itu suaranya udah denger ya teman-teman. Lucu banget suaranya, tapi ternyata dia adalah pemakan daging. Oke deh, terima kasih Kak Dwi. Iya. Kita lanjut yuk. Ada warna gajah. Nah, lanjut. Selanjutnya ini masih di primata ya. Jadi yang satu ini masih berasal dari Indonesia juga. Namanya adalah satwa dare. Kita lihat sebelah sini. Kita zoom dulu ya, karena si darenya ini ukurannya kecil, nggak kayak si orangutan tadi. Dan si dare ini juga memiliki rambut berwarna hitam. Jadi kalau dia terlalu ke belakang juga nggak jelas ya. Oke, ini adalah satwa kera Sulawesi dare. Sesuai namanya teman-teman, jadi satwa ini berasal dari Indonesia. Tepatnya berasal dari Pulau Sulawesi. Kera jenis ini memiliki warna rambut pada punggung dan anggota badannya berwarna hitam. Dan tapi kalau teman-teman lihat, ini si individu dare yang ada di depan kita,
Dia memiliki warna rambutnya sedikit putih ya. Ini menandakan bahwa usianya dia sudah dewasa. Seperti itu. Nah, kalau untuk di habitatnya, dia ini hidupnya berkelompok sampai dengan 25 ekor. Berdasarkan makanannya, Kak Selvi mau ngajak ngobrol Kak Jenny lagi nih. Kak Jenny, berdasarkan makanannya, si dare ini herbivora atau omnivora, Kak? Omnivore juga, Kak. Omnivora juga ya? Iya. Jadi kalau di Kebun Binatang Surabaya, dia diberikan makanan apa aja, Kak? Di Kebun Binatang Surabaya kita ngasihkan buah, sayur, kemudian ada tambahan seperti kroto. Oh, dia makan kroto juga? Ya, kayak serangga. Oke, jadi kroto itu adalah telur semut, teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman orang tuanya punya burung di rumah, biasanya burung kan diberikan makan kroto. Ternyata dari juga makan kroto loh. Jadi dari ini termasuk jenis satwa omnivora. Nah, itu Kak Jenny lagi kasih makan si dare makanan tambahan ya berupa roti. Tapi sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan oleh perawat satwanya, tidak untuk pengunjung. Jadi tidak boleh sembarangan kasih makanan untuk mereka. Oh ya, Kak Selvi, ini mau menjelaskan sedikit ya. Boleh, Kak? Kita ngasih makan roti itu roti sebagai media kita ngasihkan vitamin atau obat. Oh gitu. Iya. Jadi tidak hanya roti gitu aja ya Kak ya? Iya. Ternyata itu sebagai media untuk pemberian vitamin ya Kak? Wah seru banget teman-teman. Jadi apalagi pandemi seperti ini, seluruh perawat satwa ini sangat rutin memberikan vitamin kepada satwa-satwa yang ada di sini supaya mereka tetap sehat. Kesehatannya tetap terjaga gitu ya Kak Jenny ya? Wih mantap banget ya. Oke deh, kita tinggalkan dulu si satwa dare ya. Yuk, kita lanjut. Nah, setelah satwa dare, Kak Selvi masih ada satu primata lagi yang lagi-lagi berasal dari Indonesia. Waduh, Indonesia ini kaya banget ya Kak ya. Punya banyak sekali satwa yang asli, satwa endemik ya, yang tentunya patut kita jaga dan kita lestarikan. Nah, satwa yang satu ini memiliki ciri khas yang unik banget. Jadi satwa ini memiliki hidung yang mancung. Wah, emang ada Kak monyet yang hidungnya mancung? Ada dong. Namanya adalah satwa bekantan. Nah, satwa bekantan ini adalah satwa asli Indonesia, tepatnya berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, kita lihat sebelah sini. Oke, ini adalah kandang bekantan. Gede banget ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di tengah-tengah itu ada rumah-rumahan. Nah, lagi-lagi rumahan ini adalah tempat para perawat satwa menaruh makanan untuk mereka. Berdasarkan makanannya, bekantan ini makanannya adalah jenis herbivora karena makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi selain sayur, mereka juga makan buah-buahan. Jadi kalau yang saat ini kita lihat, mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kak Selvi jelasin apa yang lagi mereka makan nih. Mereka lagi makan sayur sawi, kemudian ada sayur kangkung, ada buah pisang juga, dan mereka biasanya juga diberi makanan tambahan berupa kacang tanah. Nah, si satwa bekantan ini, si satwa asli Indonesia, dia memiliki rambut berwarna coklat keemasan ya. Coba diperhatikan, warna rambutnya coklat keemasan dan bagian kakinya warnanya abu-abu tuh. Dia memiliki hidung yang panjang atau mancung dan juga besar. Makanya dia juga disebut sebagai monyet Belanda. Nah, kalau teman-teman pernah dengar monyet Belanda, monyet Belanda. Monyet Belanda itu adalah sebutan lain dari si bekantan. Nah, dia ini hidupnya berkelompok teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat nih. Mereka makan aja kumpul bareng sama teman-temannya yang lain ya. Kenapa ya? Mereka ini rukun banget memang. Dia hidupnya berkelompok.
bersama dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Oke deh, kita cukup yuk. Kita lanjut lagi. Sebelum itu kalau teman-teman perhatikan, bekantan ini punya ekor yang panjang. Berarti bekantan ini jenis monyet atau jenis kera? Ayo coba, kami pengen dengar. Kera. Monyet apa kera ya kalau punya ekor yang panjang? Kera. Wah, masih salah semua. Jadi kalau yang punya ekor panjang itu adalah monyet. Kalau yang tidak punya ekor adalah kera. Diingat-ingat ya. Yuk kita lanjut yuk. Oke deh, kita lanjut lagi. Setelah kita lihat satwa bekantan, kira-kira Kak Selvi akan ajak teman-teman lihat apa ya? Sebenarnya di sini nih ada satwa orangutan dewasa, teman-teman. Coba kalau teman-teman kelihatan ya, dia posisinya ada di atas. Seperti ini nih pemandangan kandangnya. Bagus banget ya. Tapi dianya lagi nyiup, lagi berteduh di atas sana. Kelihatan nggak sih? Coba di zoom, Kak. Tuh. Dia lagi berteduh di atas ya. Kita geser lagi, sebelahnya masih ada. Teman ya. Wow. Kelihatan berteduh. Kelihatan lagi berteduh. Oke, sebelahnya lagi kita geser karena memang cuacanya sekarang lagi panas. Di zoom out dulu, Kak. Oke, karena cuacanya lagi panas, si orangutan ini dia berteduh semua ya. Ada yang berteduhnya di belakang sana. Jadi nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja langsung ke area kandang satwa yang katanya satwa ini nggak kalah cerdas dan nggak kalah pintar sama orangutan. Kira-kira apa ya? Katanya sih ini satwa paling mirip tingkah lakunya sama manusia. Namanya adalah satwa simpanse. Sebelah sini. Nah, ini pemandangan kandangnya ya. Bagus banget dong. Nah, simpansenya ada di atas sana. Ini kenapa ya, Kak? Selalu di atas ya karena cuacanya saat ini lagi sedikit panas. Jadi mereka suka sekali berteduh. Dan sekali lagi ya, primata seperti mereka memang suka sekali menghabiskan waktunya di atas pohon. Dan kebetulan simpanse ini warnanya hitam. Jadi nggak seberapa kelihatan ya. Jadi Kak Selvi jelasin sedikit tentang simpanse. Simpanse ini adalah satwa yang berasal dari Afrika. Dan dia disebut-sebut sebagai primata yang paling cerdas dan paling mirip manusia. Paling mirip tingkah polanya maksudnya ya. Dia ini hidupnya berkelompok kalau di habitat aslinya. Berdasarkan makanannya, si simpanse ini adalah jenis satwa omnivora. Karena selain diberikan makanan berupa buah-buahan dan juga sayuran, dia ini kalau di habitat aslinya, makanannya juga berupa serangga dan burung kecil. Seperti itu. Yaudah deh, kita tinggalin si simpanse ya. Dianya lagi ini nih, lagi berteduh terus, nggak kelihatan ya. Kita lanjut yuk. Kita lanjut. Selanjutnya ini adalah satwa yang teman-teman kalau lihat dia pasti akan ngiranya, wah kita lagi ada di Arab Saudi. Nggak usah jauh-jauh ke Arab Saudi, karena di Kebun Binatang Surabaya sudah ada. Namanya adalah satwa onta punuk 1, sebelah sini. Nah, ini teman-teman lihat. Ini ada bapak kipernya yang lagi kasih makan si satwa onta. Jadi teman-teman, satwa onta yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini adalah jenis satwa onta punuk 1. Jadi untuk onta ini ada 2 jenis. Ada onta punuk 1, ada onta punuk 2. Cuman yang ada di Kebun Binatang Surabaya, kita baru memiliki jenis koleksi onta punuk 1. Nah, kita tanya yuk ke Bapak Kiper. Bapak Kiper, punuk itu yang sebelah mana sih, Pak? Waduh. Nah, itu punuk ya. Punuk itu adalah sesuatu yang menonjol di bagian punggungnya, disebut punuk. Nah, punuk ini teman-teman berfungsi untuk menyimpan lemak
sebagai cadangan energi mereka. Kemudian kalau di Kebun Binatang Surabaya, karena cuaca di Surabaya ini sangat panas, jadi cocok sekali untuk tempat hidupnya si onta punuk 1. Kenapa? Karena memang onta punuk 1 ini habitatnya di gurun pasir, seperti di gurun Sahara yang ada di Afrika. Kalau yang onta punuk 2 justru dia habitatnya di tempat yang lebih dingin. Coba kalau nanti teman-teman bisa cari di Google, onta punuk 2 itu memiliki rambut yang lebih panjang dan lebih tebal karena menyesuaikan di habitat aslinya. Habitat aslinya berupa daerah yang cuacanya dingin. Sedangkan onta punuk 1 ini tidak terlalu tebal ya, karena memang dia ini adalah onta yang hidupnya di daerah yang panas. Jadi cocok banget kalau dia hidupnya di Surabaya. Berdasarkan makanannya, dia adalah satwa herbivora. Selain makan rumput, dia juga diberi makanan tambahan berupa apa ya, Bapak? Kacang dan juga pelet. Kira-kira kalau dikasih makan wortel, dia mau nggak ya, Pak? Tak mau ya. Nah, kalau yang seperti teman-teman lihat, ini Bapak kipernya lagi kasih makanan tambahan ya, berupa kacang panjang. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan bagian kakinya, coba di zoom Kak, bagian kaki si onta Kak. Jadi, onta ini telapak kakinya memiliki bantalan khusus yang berfungsi agar tidak tenggelam ketika di pasir. Karena dia hidupnya kan di padang pasir ya. Jadi dia memang diciptakan oleh Allah sesuai banget dengan tempat dia berada atau berasal. Jadi punya bantalan khusus supaya tidak tenggelam ketika di pasir ya. Dan unta ini memiliki bulu mata yang panjang. Fungsinya sama. Jadi kalau di padang pasir kan banyak pasir, ketika kena angin kan bertebaran pasirnya ya. Jadi ini berfungsi agar menghalau debu masuk ke area matanya dia, seperti itu. Wah, Allah itu sangat baik ya menciptakan makhluk disesuaikan dari habitat asalnya. Oke deh, ini lagi pada makan semua. Coba dilihatin dari ujung sana ke sana, Kak. Tuh, di sini kipernya sudah taat protokol semua. Jadi mereka harus menggunakan masker medis dan menggunakan sarung tangan. Terima kasih Bapak, Kak Kiper. Lanjut, semoga Kakak dan Bapak selalu sehat ya. Oke deh, lanjut. Kita lanjut, ini adalah satwa terakhir nih. Jadi teman-teman, kalau satwa terakhir ini adalah satwa yang paling seru dan paling fenomenal. Jadi satwa ini adalah satwa yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Kak Selvi kasih bocoran deh. Jadi satwa ini disebut juga sebagai kucing besar. Dan dia memiliki rambut berwarna coklat dan hitam belang-belang. Kira-kira ada yang tahu? Coba dinyalakan suaranya. Harimau. Good job. Semuanya sudah pintar. Jadi setelah ini Kak Selvi akan ajak teman-teman untuk melihat harimau yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini ada 2 jenis harimau. Yang pertama adalah harimau Benggala dan yang kedua adalah harimau Sumatera. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari harimau Benggala dan harimau Sumatera? Yuk kita belajar lebih lanjut. Kita belok dulu sebelah sini. Dan ini adalah akses yang bisa dilalui oleh petugas saja ya. Oke. Sekarang kita ada di depan kandang harimau Benggala. Kita belajar dulu tentang satwa harimau Benggala. Kita kenalan dulu Kakak Kiper. Harimau Benggala yang ada di depan teman-teman sekarang ini namanya siapa Kak? Namanya Ragil, Kak Selvi. Namanya Ragil. Say hi Ragil. Lambaikan tanganmu dari Sapa rumah. dulu adik-adik. Hai. Oke. Hai. Ragil ini kalau teman-teman perhatikan badannya gendut banget ya.
gendut banget. Jadi memang harimau benggala ini adalah jenis harimau terbesar kedua di dunia. Wow, pantesan gendut banget ya. Kalau harimau yang terbesar pertama adalah harimau Siberia, harimau terbesar kedua adalah harimau benggala yang ada di depan kita saat ini. Jadi harimau ini juga disebut sebagai kucing besar. Dan tahu nggak sih teman-teman bahwa motif loreng harimau sama seperti sidik jari manusia loh. Setiap harimau memiliki motif yang berbeda-beda. Nah, harimau ini hidupnya soliter, tidak berkelompok ya. Ya ini hidupnya menyendiri atau berpasangan. Kalau untuk harimau benggala ini bisa mencapai berapa kilo sih Kak beratnya Kak? Kurang lebih 150 sampai 230 Wih, kilogram. sampai 230 kilogram. Nah, kira-kira yang dari tadi dikasih ke ragil ini makanannya apa sih Kak? Coba dilihatin dulu Bisa Kakak kameramen. dilihat, Kak Selvi, ini ada daging sapi sama ayam. Ya. Oke, daging sapi dan daging ayam. Benar. Untuk makannya si ragil apakah setiap hari Kak Kiper? Untuk ragil ini diberi makan 2 hari sekali, yaitu makan tidak makan, makan tidak makan. 2 hari sekali, makan tidak makan, makan tidak makan. Tentu saja ini pola makannya diatur supaya yang pertama sudah jelas supaya dia tidak terlalu gemuk ya. Karena kalau obesitas juga sangat berbahaya untuk dia. Tapi selain itu, alasannya apa sih Kak? Kenapa nggak dikasih makannya setiap hari? Karena harimau ini adalah satwa karnivora dan tidak setiap hari makan Kak Selvi. Kalau di habitat aslinya tidak setiap hari mendapatkan hasil buruan, tapi sekali berburu sudah cukup untuk bertahan hidup beberapa hari gitu Kak Selvi. Oh gitu, jadi disesuaikan ketika dia di habitat aslinya gitu ya Kak ya. Nah, untuk cara reproduksi atau cara berkembang biaknya dia mirip sekali dengan kucing teman-teman ya. Jadi dia ini berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan. Sekali melahirkan dia bisa menghasilkan berapa ekor Kak maksimal? 2 sampai 6 ekor. 2 sampai 6 ekor sekali melahirkan. Wah, Seperti mirip banget kayak kucing ya. Yuk kita geser ke harimau Sumatera yuk Kak. Oke, kalau yang sebelah sini, sebelah pas. Sini. Hah? Rana. Sini. Ini kita lagi ada di Sini. depan kandang harimau Rana. Sumatera. Ini kakak Ayo, kipernya sini. lagi berusaha bujuk si harimau supaya mau mendekat Ayo, ke sini sini. ya. Rana. Jadi teman-teman di depan kita sekarang ini, di depan Iya. kandang harimau Sumatera, ini ada 2 ekor harimau Sumatera. Namanya Rara dan Rana ya Kak? Ya, benar sekali. Kak Rana dan Rara. Jadi teman-teman, harimau Sumatera ini sudah sesuai namanya ya. Dia berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Sumatera. Dan tahu nggak sih teman-teman bahwa harimau Sumatera ini adalah salah satu Ini. satwa yang Ah. disebut langka, jadi kayak komodo, langka dan sangat dilindungi oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, ini adalah kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan mereka supaya tetap terus ada sampai anak cucu kita bisa melihat mereka. Nah, jadi perbedaan dari si harimau Sumatera dan harimau benggala ini yang pertama adalah dari postur tubuhnya. Jelas aja, jadi ternyata harimau Sumatera ini adalah jenis harimau terkecil di dunia. Harimau yang masih ada ya Kak ya? Yang masih bisa kita lihat sekarang dia adalah jenis harimau terkecil di dunia. Sedangkan harimau benggala adalah jenis terbesar kedua. Jadi kelihatan ya perbedaannya. Kalau harimau Sumatera itu kecil sekali. Nah, selain itu harimau Sumatera banyak banget orang-orang yang salah sangka. Ketika lihat harimau benggala yang tadi si ragil gendut banget, lihat si harimau Sumatera kenapa kurus banget Kak? Jangan-jangan kasihan nggak dikasih makan ya? Enggak, padahal memang
untuk harimau Sumatera ya memang dia adalah jenis terkecil. Untuk harimau Sumatera ini beratnya bisa mencapai berapa kilogram sih Kak? Tadi kalau harimau Benggala kan bisa sampai 230 kilo ya? Ya, kurang lebih 1 kuintal, 100 kilogram. 100 kilo. Ya. Wah, kelihatan banget perbedaannya ya. Kalau harimau Benggala bisa 200 kilogram, si harimau Sumatera hanya 100 kilograman saja. Untuk makanannya dia sama ya Kak ya, daging ayam dan daging sapi ya Kak? Ayam dan daging sapi. Untuk pemberiannya apakah sama Kak? Makan, tidak makan, makan, tidak makan? Untuk di kebun binatang Surabaya ini, untuk harimau Sumatera diberi makan 3 hari, makan 2 hari, Kak Selvi. 3 hari makan, Ya. 2 hari? Jadi makan, tidak makan. Gitu, Kak Oh Selvi. gitu. Kalau harimau Sumatera makan, makan, tidak makan. Tentu saja kenapa berbeda cara pemberian makannya karena disesuaikan postur tubuhnya ya Kak ya? Betul sekali, Kak Selvi. Oke. Cara reproduksinya sama ya teman-teman dengan Sama. harimau Benggala. Dia beranak atau melahirkan dan sekali melahirkan dia bisa menghasilkan 2 sampai 6 ekor. Tuh, matanya bulat banget dan ukurannya lebih kecil ya. Oke deh. Terima kasih Kakak. Ini si Ragil ngikut terus dari tadi ya. Yuk. Bye-bye. Harimau yang mirip kucing. Oke, sekali lagi ini akses hanya bisa dilalui oleh petugas ya. Cukup sudah nih teman-teman, kita jalan-jalannya sambil belajar tentang satwa-satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Terakhir tadi sudah kenalan sama Rana dan juga Rara, dan juga si Ragil, harimau Benggala yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan jalan-jalan virtual bersama dengan Kak Selvi. Kak Selvi tunggu teman-teman untuk virtual lagi di rute-rute yang lain. Pengen lihat gajah? Pengen lihat ular, semuanya ada, tapi di rute yang lain. Kak Selvi tunggu di rute-rute selanjutnya ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga informasi yang Kak Selvi sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dan silakan Kak Heni. Bye. Bye-bye.